Cheung Kwan-chang harus menebus kegagalan di pertandingan pertama saat mereka dipaksa menyerah dari Pink Spiders dengan skor 3-0. Tapi, Pink Spiders juga tidak akan menganggap lemah Cheung Kwan-chang. Mereka juga akan mengantisipasi sejumlah kejutan yang mungkin terjadi di pertandingan kedua. Apalagi Mega dan kawan-kawan bisa saja membalikan situasi dengan menyamakan kedudukan. Seperti inilah komentar fans Korea dan Pink Spiders. Bukan kekalahan yang mengejutkan, tapi memang kurang kemampuan. Bukirik mulai bangkit, tapi Mega tampil buruk. Kalau Yeonkong pensiun, saya tidak akan menonton voli putri lagi. Ada fans yang menyalahkan jadwal, tapi jadwal itu sudah ditetapkan sejak sebelum liga dimulai. Dan selalu seperti ini sejak KOFO dimulai. Hangguk punya lebih banyak waktu karena mereka juara liga. Kalau ada pemain cedera, apakah jadwal liga harus diubah? Kalau memang tidak suka, kenapa tidak mencoba juara liga saja? Ko Hye-jin di set kedua terlihat sangat senang dan bersemangat, tapi begitu timnya kena comeback, dia tiba-tiba murung dan marah-marah. Lucu melihat perubahan sikapnya. Dari segi fisik pasti ada perbedaan, dan absennya libero Cheung Kwan-chang merupakan masalah besar. Choi Hyo-seo tidak bisa memberikan bola dengan baik ke Yong Hae-shon, sehingga sulit untuk mengatur serangan. Lawan adalah tim dengan serangan dan pertahanan yang solid. Saat pertandingan berlangsung, terlihat para pemain Cheung Kwan-chang agak tertekan, yang cukup disayangkan. Tapi tetap saja, mereka sudah bertarung dengan baik meskipun kalah. Ko Hye-jin tidak memiliki prestasi apa-apa selama beberapa musim ini, jadi dia sama sekali tidak pantas untuk menang. Akhiri saja di pertandingan ketiga, Hangguk. Kim Yeon-kong, sang dewa pemain terbaik Korea. Kim Yeon-kong, jika dia pensiun, saya hanya khawatir tentang masa depan voli wanita Korea. Hangguk dan Cheung Kwan-chang sekarang bahkan kalah di kuota Asia dibandingkan tim-tim lain. Dan kita hanya bisa bersyukur ada pemain seperti Jong Yun-ju. Cheung Kwan-chang meskipun ada cedera dan masalah pasca cedera, pada pemain seperti Yong Hae-shon, Park Eun-jin, dan Bukirik tetap berjuang keras. Namun tanpa libero seperti Nohran, situasinya semakin sulit. Kini, para pemain yang dulu membawa Korea ke peringkat keempat di Olimpiade semuanya sudah pensiun, termasuk Kim Yeon-kong. Hanya tinggal Yang Yo-jin, Kim Hee-jin, dan Hwang Yeon-ju yang bertahan. Seiring berjalannya waktu, fisik mereka mulai berbicara. Saya berharap banyak pemain muda yang muncul untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu para pemain legendaris ini. Sekarang, kita bahkan kalah dengan pemain asing dari Asia Tenggara seperti Mega, Wipawi, dan Tanacha. Saya berharap pertandingan pensiun Kim Yeon-kong, baik itu di Hangguk atau Cheung Kwan-chang, akan dikenang sebagai momen indah tanpa cedera. Dengan persiapan fisik yang lebih baik, diperkirakan Cheung Kwan-chang akan menang dengan mudah di pertandingan ketiga dan keempat. Pada pertandingan pertama, saya memprediksi Hangguk akan menang 3-1, tapi ternyata mereka menang 3-0. Jadi prediksi saya salah. Untuk pertandingan kedua, saya memprediksi Hangguk akan menang 3-1. Ini adalah sistem best of 5. Jadi akhirnya akan bergantung pada kekuatan fisik hingga akhir. Hangguk tidak boleh terlalu terbawa emosi. Cheung Kwan-chang juga bisa sangat menakutkan jika mereka meledak. Jangan terlalu yakin, Hangguk. Faktor fisik menjadi penyebabnya, dan ini mungkin akan menjadi gelar terakhir Hangguk tanpa Kim Yeon-kong semuanya selesai. Pelatih juga kemungkinan akan pergi karena tanpa Kim Yeon-kong peluang juara menjadi 0 dan reputasi tim bisa runtuh. Jika tim peringkat pertama dan tim peringkat 3 bertanding di final dengan kondisi yang sama, lalu apa gunanya menjadi peringkat pertama? Lebih baik saja finish di peringkat ketiga, mendapatkan kondisi pertandingan yang stabil, istirahat yang cukup, dan tetap lolos ke final, bukan? Di olahraga manapun, baik itu baseball, basket, atau sepak bola, tim yang finish pertama di liga reguler selalu mendapatkan keuntungan lebih besar. Jika Red Spark menang melawan Hyundai di pertandingan kedua, mereka akan memiliki lebih banyak waktu istirahat. Sejak Liga Voli Profesional Korea berdiri, sistem jadwalnya sudah seperti ini. Tim yang menjadi juara liga reguler melakukannya untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Jika kondisinya sama dengan tim peringkat 3, maka justru tim peringkat 3 yang lebih diuntungkan. Jadi jangan bilang jadwal ini tidak adil. Kalau Red Spark yang finish di peringkat pertama dan finalnya dilakukan dengan kondisi yang sama, pasti ada yang mengeluh bahwa juara liga reguler tidak mendapat keuntungan apapun. Saya bukan penggemar Cheung Kwan-chang, tapi saat menonton pertandingan antara Hangguk dan Cheung Kwan-chang hari ini, rasanya ini bukan final kejuaraan, melainkan pertandingan yang dibuat untuk mengangkat Kim Yeon-kong. Wasit, komentator, kru siaran, ruang VAR, bahkan supporter semuanya tampak sangat berpihak, hanya mendukung Kim Yeon-kong. Bagaimana pertandingan bisa berjalan dengan adil dalam kondisi seperti ini? Pertandingan seperti ini bukanlah final kejuaraan, tapi lebih seperti ajang bagi para penjilat untuk memuja Kim Yeon-kong.
Saya tidak mengerti mengapa Ko Hye-jin terus mengganti libero pada momen-momen krusial. Beberapa kesalahan penerimaan dari Choi Hye-seo membuat momentum tim turun, dan itulah salah satu penyebab kekalahan. Secara fundamental, Cheon Kwan-jang bukanlah lawan yang seimbang bagi Hengkuk. Kim Yeon-kong dan para pemain Hengkuk berada beberapa level di atas. Hal itu terlihat jelas dari pertandingan sebelumnya. Pemain seperti Mega tidak bisa berbuat banyak melawan Hengkuk. Satu-satunya saat Cheon Kwan-jang menang melawan Hengkuk adalah ketika Tutku absen dan Hengkuk memainkan pertandingan dengan banyak pemain cadangan. Perbedaannya terlalu besar, bahkan untuk meraih satu kemenangan pun sulit. Cheon Kwan-jang tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi permainan total volleyball yang dipimpin oleh Kim Yeon-kong. Melihat Hengkuk sekarang, mereka memiliki kekompakan tim yang mirip dengan Hyundai tahun lalu. Jika mengingat musim 2022-2023, hasil akhirnya memang belum bisa dipastikan, tapi kondisi Hengkuk saat ini terlihat sangat baik. Faktor fisik memang berperan besar, tetapi absennya libero utama Nohran meninggalkan celah yang cukup terasa. Park Hae-min memang bukan libero murni, tetapi dibandingkan Choi Hye-seo, dia terasa lebih stabil. Jika dia tetap di lapangan meskipun sempat goyah, kemungkinan dia akan lebih cepat beradaptasi dan membawa stabilitas bagi tim. Sayangnya ini cukup disayangkan. Choi Hye-seo tidak hanya bermasalah dalam penerimaan, tetapi juga masih terlihat kurang percaya diri dan mudah goyah, yang akhirnya memengaruhi kestabilan seluruh tim. Semoga di pertandingan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Cheon Kwan-jang bisa lebih siap. Semangat Cheon Kwan-jang. Kalau Kim Yeon-kong bermain buruk, dia langsung mengomel. Semuanya terlihat jelas. Saya tidak suka Kim Yeon-kong dan pelatih Abondanza. Jadi saya mendukung Cheon Kwan-jang. Sifatnya sama seperti wajahnya Yeon-kong. Sejak dia datang ke sini, kasus Lee Chae-yong dan Lee Da-yong pun muncul. Jujur saja, kalau hasilnya seperti ini di pertandingan kedua, maka ini benar-benar menjadi last stand bagi Yeon-kong. Melihat pemain Hengkuk yang dulu hanya menerima bola dengan mudah dan kini bisa menyerang bola dengan baik, jelas terlihat betapa pentingnya peran setter dalam permainan. Masalah fisik atau cedera tidak bisa dijadikan alasan. Sederhananya, di pertandingan pertama masalah utamanya adalah absennya libero. Cheon Kwan-jang, tolong ganti pelatihnya. Saya tidak tahan melihat cara mereka bertindak dengan pelatih seperti itu. Pemain-pemainnya tidak akan belajar apa-apa. Jika pelatih diganti dengan pemain yang ada saat ini, Cheon Kwan-jang bisa bermain lebih baik daripada sekarang. Aduh, cara pelatih berbicara dengan pemain saat time out itu benar-benar tidak bisa diterima. Choi Hye-seo benar-benar menjadi faktor yang merugikan dalam pertandingan ini. Apakah dia layak menjadi libero dengan kemampuan seperti itu? Pelatih Cheon Kwan-jang sepertinya kurang bijaksana karena hampir kalah karena Choi Hye-seo. Tapi beruntung Park Hae-min bisa menutup kekurangannya. Tapi mengapa pelatih masih bersikeras memainkan Choi Hye-seo? Kenapa menggunakan libero yang tidak bisa menerima dengan baik, bahkan lebih buruk dari seorang attacker?